Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai geografi. Yang akan kami presentasikan pada kali ini adalah yang pertama, pengertian geografi. Yang kedua, konsep dasar geografi. Yang ketiga, peran geografi dalam IPS. Dan yang keempat, fungsi geografi dan ruang lingkup geografi. Baik, yang pertama pengertian geografi. Pengertian geografi akan dijelaskan oleh Saudara Kusniati. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya, seperti penduduk, flora, fauna, iklim, udara, dan segala interaksinya. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Yang kedua, konsep dasar geografi. Konsep geografi. Konsep aglomerasi. Yang kedua, diferensi area, interaksi, jarak, keterjangkauan, keterkaitan keruangan, lokasi, morfologi, nilai kegunaan, dan pola. Selanjutnya, peran geografi dalam IPS yang akan disampaikan oleh Saudara Ribat. Kepadanya dipersilahkan. Peran geografi dalam IPS. Geografi sebagai suatu disiplin ilmu secara konseptual memiliki bidang kajian bumi sebagai ekosfer yang membentuk lingkungan hidup. Disinilah dituntut peran geografi dalam mengkaji manusia sebagai bagian dari komunitas secara utuh dan menggali potensi modal sosialnya untuk dikembangkan dalam kehidupan masyarakat dan menjadi integrasi nasional. Modal sosial dapat dikembangkan dengan jalan meningkatkan kesadaran geografi, melalui pemahaman yang lebih baik terhadap berbagai fenomena dan melalui pembelajaran geografi yang mengkaji secara utuh lingkungan fisiogeografi dan lingkungan sosiogeografi. Baik, yang selanjutnya, fungsi dan ruang lingkup geografi yang akan disampaikan oleh Dila Syakila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan fungsi dan ruang lingkup geografi. Fungsi geografi yang pertama, sebagai sarana untuk pengelolaan lingkungan. Yang kedua, untuk menjelaskan fenomena sosial. Yang ketiga, untuk mencari tahu mengapa hubungan timbal balik terjadi. Yang terakhir, untuk mengkaji berbagai masalah di kehidupan manusia. B. Ruang lingkup geografi. Yang pertama adalah pembangunan atau geografi pembangunan. Pembangunan merupakan kajian dalam studi geografi yang mengacu pada standar hidup dan kualitas hidup penduduk manusia, studi lokasi, distribusi dan organisasi spasial dari aktivitas ekonomi di seluruh bumi. Yang kedua, ekonomis atau geografi ekonomi. Kajian ekonomi dalam geografi sosial berkaitan dengan hubungan antara sistem ekonomi manusia, negara, dan aktor-aktor lain dan lingkungan biofisik. Yang ketiga, kesehatan atau geografi kesehatan. Kajian kesehatan dalam geografi sosial berkaitan dengan aplikasi informasi geografis, perspektif, dan metode untuk penelitian kesehatan, penyakit, dan perawatan kesehatan. Yang keempat, historis atau geografi sejarah. Kajian sejarah dalam geografi sosial berkaitan dengan pembelajaran mengenai kondisi manusia, fisik, fiksi, teoritis, dan nyata, geografi masa lalu. Yang kelima, politik atau geografi politik. Kajian politik dalam geografi sosial berkaitan dengan studi dari kedua hasil rata spasial, proses politik, dan cara-cara di mana proses politik itu sendiri dipengaruhi oleh struktur ruang. Yang keenam, populasi, geografi atau geografi kependudukan. Kajian populasi dalam geografi sosial berkaitan dengan mempelajari cara-cara yang variasi spasial dalam distribusi, komposisi, migrasi, dan pertumbuhan populasi. Yang ketujuh, pariwisata atau geografi pariwisata. Kajian pariwisata dalam geografi sosial berkaitan dengan perjalanan dan pariwisata sebagai sebuah industri, sebagai aktivitas manusia, dan terutama sebagai tempat yang berbasis pengalaman. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.